Di video kali ini, saya akan membedah 3 film. Film yang pertama berjudul The Mahujas, yang kedua Berebut Masa Depan, yang ketiga Gorontalo Baik. Alasan saya membedah film The Mahujas karena di dalam film ini masyarakat Papua, khususnya Marga Mahuja, berjuang dan mempertahankan tanah adat mereka. Perlawanan Marga Mahuja dilakukan dengan cara kepala dingin, tanpa emosi dan didasari dengan keagamaan yang dimana melibatkan tokoh agama yaitu pastor gereja. Film yang kedua yaitu Berebut Masa Depan. Film ini sangat menarik untuk dilihat karena di dalam film ini orang tua berjuang dan bersusah payah mencari uang untuk mengutamakan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Ketika anak mereka tidak bisa masuk ke sekolah negeri, para orang tua berusaha mencari uang untuk biaya sekolah anak. Karena biaya sekolah di swasta sangat mahal dan perekonomian tidak ada. Film yang ketiga yaitu Gorontalo Baik. Film ini juga sangat menarik karena di dalam film ini masyarakat Gorontalo mengajarkan kita untuk hidup sederhana, sopan, jujur, dan tidak serakah. Masyarakat Gorontalo juga selalu melestarikan kearifan lokal dan budayanya. Yang pertama, film The Mahujas. Cerita singkat konflik antara Marga Mahujas versus PT ACP atau Agriprima Cipta Persada. Film The Mahujas ini menceritakan tentang masyarakat Papua, khususnya suku Marlim Marga Mahujas yang mempertahankan tanah adat mereka, di mana hutan mereka akan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit dan sawah. Marga Mahuja menolak PT ACP untuk dialihfungsikan menjadi sawit dan sawah. PT ACP di bawah naungan proyek MIFEE atau Merauke Integrated Food Energy Estate, yang dimana dalam proyek ini Papua akan dijadikan sebagai lumbung pangan. Marga Mahuja mempertahankan hutan adat mereka untuk sebagai sumber kehidupan dan menjadi sumber makanan mereka yaitu sagu sebagai makanan pokok Marga Mahuja. Cerita The Mahuja ini banyak saya temui kasus-kasus yang nyata di Indonesia, seperti kasus perebutan tanah yang terjadi di Kalimantan Tengah antar PT SML atau Sawit Mandiri Lestari dengan masyarakat adat Tinipan yang memanas pada awal tahun 2018. Konflik ini juga membahas tentang peralihan fungsi lahan sawit tanah dan pohon-pohon di hutan ditebang oleh PT SML sehingga masyarakat Tinipan membawa perlawanan. Menurut saya, pemerintah harus ikut serta dalam menangani kasus ini, karena kalau cuma mengandalkan dari perusahaan tersebut tidak akan memandang rakyat kecil. Hal ini menyebabkan hak masyarakat yang mempunyai tanah dirampas oleh pihak perusahaan, sehingga masyarakat akan kehilangan sumber mata pencaharian dan hubungan mereka. Konsep atau teori yang sesuai dalam kasus ini saya ambil yaitu dari teori Lewis Chaucer. Alasan saya memilih teori ini karena pada teorinya membahas tentang konflik. Dalam konsep teori ini, bahwa karakter kehidupan modern saat ini bermuka banyak, serta tidak memandang pihak yang berdistribusi, tersegmentasi, serta teralienasi. Teori ini juga memandang masyarakat sebagai bagian dari perubahan sosial yang tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan. Teori konflik ini juga menunjukkan bahwa di dalam hubungan atau relasi sosial masyarakat terdapat dominasi, korelasi, dan kekuasaan. Jadi, dalam konflik Marga Mahuja ini, terdapat kekuasaan antara PT ACP dan masyarakat Mahuja tidak dapat menyesuaikan diri dengan adanya perubahan atau modernisasi yang dikembangkan oleh pemerintah. Kemudian, jika konflik ini di depan mata saya akan ikut dalam perlawanan The Mahuja, misalkan ikut rapat, demo. Saya juga akan memberikan masukan atau pendapat yang tidak menimbulkan keributan atau bersikap netral. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari film The Mahujas ini yaitu proyek MIFEE atas naungan PT ACP merupakan salah satu perubahan atau modernisasi bagi masyarakat Papua, khususnya Marga Mahujas. Tetapi Marga Mahuja tidak bisa menerima perubahan tersebut karena mereka sudah terbiasa hidup dengan tradisi dan juga tidak dapat dipaksa untuk menerima kemajuan zaman. Kedua, film Berebut Masa Depan.
Cerita singkat film berebut masa depan. Dalam film dokumenter ini menceritakan tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB sekolah negeri melalui jalur usia atau aturan soal usia. Dalam film ini, penerimaan peserta didik baru diwarnai proses orang tua murid yang menyoroti aturan terkait. Proses seleksi dilakukan melalui jalur zonasi dan afirmasi. Jika peserta pada kedua jalur melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia, tertua, hingga termuda. Aturan ini dianggap diskriminatif dan tidak mengapresiasi prestasi yang dimiliki siswa. Lalu, masalah ekonomi orang tua siswa juga menjadi salah satu permasalahan di dalam film ini, di mana jika anaknya tidak dapat masuk ke negeri, maka akan masuk ke sekolah swasta yang biayanya cukup mahal. Berita atau kasus yang pernah saya baca terjadi di DKI Jakarta tahun 2010, di mana seorang anak yang bernama Alicia Rohmah ditolak masuk sekolah dasar negeri 11 Manggarai, Jakarta Selatan, karena umurnya kurang 4 hari yang genap umur 6 tahun. Menurut saya, umur tidak menentukan kepintaran seorang anak dalam pendidikan. Jika si anak sudah lulus dari sekolah TK dan layak untuk naik ke sekolah dasar walaupun umur kurang sedikit, seharusnya pihak sekolah dapat menerima. Konsep yang saya pakai dalam film ini yaitu konsep diskriminasi sosial oleh teori Theodorson tahun 1979. Alasan saya mengambil konsep ini karena teori ini membahas perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok. Konsep ini berhubungan dengan film ini. Terdapat pembedaan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta dan juga tidak seimbangnya penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari film Berebut Masa Depan yaitu kemajuan zaman yang terus-menerus berkembang akan dilalui setiap masyarakat. Sama dengan film dokumenter Berebut Masa Depan yang menjelaskan perubahan penerimaan peserta didik baru sekolah yang ada di Indonesia. Ketiga, film Gorontalo Baik. Cerita singkat film Gorontalo Baik. Dalam film ini menceritakan tentang dua pengusaha yang laris, di mana mereka memanfaatkan bahan-bahan lokal yang ada di sekitar mereka, namun mereka memilih untuk tidak mengambil untung besar. Karena menurut mereka, usaha yang mereka buat dapat membantu masyarakat dan mereka selalu bersyukur dengan pendapatan yang didapat per harinya. Usaha yang masyarakat Gorontalo jual berupa makanan tradisional dan obat-obatan tradisional. Untuk kasus-kasus realita seperti film Gorontalo Baik ini, kemungkinan terdapat di tempat-tempat tertentu yang masih terkenal dengan kebudayaan tradisional. Konsep atau teori dalam kasus ini tidak saya contohkan karena tidak ada konflik dan perlawanan. Saya mengambil kesimpulan dari film Gorontalo Baik ini bahwa hakikat hidup manusia yang sesungguhnya yaitu bisa bermanfaat bagi sesama serta selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, tidak serakah untuk mendapat keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan. Jika kasus seperti film Gorontalo Baik ini ada di depan mata saya akan membantu proses penjualannya.